Ketika banyak yang mengatakan mengapa tidak printing money pada saat ini, maka pemegang tampuk tertinggi urusan perduitan tidak goyang akan prinsipnya bahwa printing money menimbulkan inflasi. Lalu juniornya, mantan Menteri Keuangan, orang yang saya kagumi, menyatakan dukungan kepada MMT. Saya dalam hati mengatakan, sejak sebelum pemilihan menteri bulan Oktober tahun 2019, saya membuat video tentang Jokowi Got Talent yang menjaring para menteri. Dan saya menjagokan Pak Khatib Basri ini karena tahu apa yang akan terjadi tahun 2020 ke depan, walaupun tanpa corona pasti belangsak ekonominya. Di mana saya sejak 3 tahun yang lalu konstan mengatakan seorang yang modelnya jago bertahan atau defender tidak cocok menghadapi economic at war, bahkan mengerti juga tidak tentang ekonomi dalam keadaan perang. Perang itu punya rumus, the best defense is good offense. Pak Khatib Basri masih muda, pembelajar, berpengalaman, dan up to date dengan ilmu ekonomi kekinian. Juga MMT sebagai garda terdepan New Economic Model bisa dia pahami. Ada baiknya saya ulangi lagi, walaupun sudah puluhan kali saya mengatakan tentang geopolitik dunia. Sejak Trump dilantik jadi presiden, maka Cina menjadi common enemy dalam tanda petik negara Amerika. Di mana selama 8 tahun Partai Demokrat berkuasa zamannya Obama, Cina adalah mitra utama Amerika. Dan perusahaan Amerika di Cina meningkat dengan banyaknya jabatan orang-orang seperti Joe Biden, Hillary menjadi komisaris perusahaan-perusahaan Amerika di Cina tersebut. Catatan, nanti kalau Joe Biden menang melawan Trump di November 2020, bisa balik lagi hubungan Cina dan Amerikanya membaik. Beda dengan Demokrat menunjuk Sanders tanding lawan Trump. Sanders bukan berperang lawan Cina atau bekerja sama dengan Cina. Tidak keduanya. Sanders punya perangnya sendiri, yaitu melawan climate change. Sejak 2017 ketika Trump menjabat Januari, kurang dari 6 bulan setelah itu Amerika melakukan tarik dolar atau dolar go home, di mana tujuannya jelas, kendali dolar dan mulai tekan Cina. Kembali ke tanah air Indonesia, di mana sistem keuangan yang biasa mengikuti yang punya kekuatan dalam tanda petik, maka sulit Indonesia bisa berdaulat jika otak cara melihat safety valve atau katup pengaman dari ekonomi adalah dolar atau hutang. Dalam tanda kurung, dolar juga. Mau membangun perlu dolar, mau cetak rupiah perlu dolar. Begitu nggak dapat dolar dari Fed atau World Bank, pakai instrumen investment banking swasta. Juga cari dolar. Buat global bond dengan tujuan pinjam dolar. Ini sulit Indonesia keluar dan berjaya kalau cara berpikirnya begitu. Quantitative easing. Kalau dengan MMT tidak perlu dolar. Pak Khatib Basri tahu banget hal ini. Sayang dia hanya pengamat dan penasehat sekarang. Coba kasih dia jabatan. Manuvernya pasti lincah. Bagaimana ke depan? Pelajaran dasar tentang MMT akan saya urai perlahan. Setuju ya? Kita harus jelaskan tentang kata inflasi sebagai mantra kaum Keynesian. Maka jawaban kita, kaum post Keynesian adalah begini. Inflasi tidak akan ada kalau neracanya balance. Karena inflasi hanya ada kalau mismatch. Mismatch antara barang dengan uang beredar. Jadi selama ada inflasi, kita pertanyakan cara kelola keuangan negaranya. Pasti ada mismatch. Karena itu MMT bukan asal gelontor model bisnis akal-akalan stimulus ekonomi penanggulangan corona yang saat ini diadakan. Nggak sesederhana itu. Harus dibaca dulu. Di mana mismatch-nya selama ini? Di mana mismatch-nya berdagang, berbisnis, bernegara saat ini selama 6 tahun ini? Catatan keras. Jurus gelontor uang masa krisis beda dengan jurus gelontor uang masa normal. Apalagi jurus gelontor uang masa perang. Ekonomi kanker stadium 1 dan 2 cocok dengan printing money berbasis proyek, yaitu engine industri masih jalan sampai 60%. Kalau sudah seperti sekarang ekonomi sudah kanker stadium 3, mesin industri sudah turun hingga tinggal 30%. Untuk printing money-nya harus ditambah berbasis SWF, Sovereign Wealth Fund, berbasis stok cadangan deposit negara dan manufaktur industri independen. Tidak bisa lagi hanya berbasis proyek. Harus ditambahin. Sekarang pertanyaannya, apa itu industri independen? Industri yang tidak ada bahan importnya. Modal semua dalam bentuk rupiah dan barang dalam negeri. Itulah industri yang harus dibangun dulu. Digelontorkan pakai printing money berbasis SWF.
Dipilah-pilah industrinya. Sekali lagi diingatkan, harus sektor produksi independen. Tidak boleh sektor trading atau perdagangan. Apalagi sektor jasa ala-ala les online gratisan di YouTube yang dibayar triliunan. Wah, itu mah tidak terampunkan gobloknya. Mengapa tidak boleh unsur-unsur tersebut, terutama perdagangan? Faktor perdagangan itu untungnya terbatas, naiknya terbatas. Faktor produksi sebaliknya bisa 10 sampai 20 atau 30 kali naiknya atau untungnya. Ini baru efisien pendanaan printing money untuk sektor produksi. Jadi ngapain sih masih terima asing-asing? Ampun deh ngelolanya. Kapan percaya sama kekuatan bangsa sendiri? Ini bantuan dalam negeri, sudah gigi 5, sudah siap, ayo jalanin.